bisa-bisa tidak ada lagi yang nanam buah naga Pak kalau begini terus. Jadi harapan kami dari dinas, apakah itu dinas kabupaten atau provinsi bisa turun langsung ke lapangan agar bisa memberikan solusi untuk penyembuhan penyakit daripada buah naga ini Pak. Sahabat Agrobis, sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki potensi di sektor pertanian yang besar dengan lahan yang masih sangat luas. Produk domestik regional bruto (PDRB) dari sektor ini terus mengalami peningkatan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan rencana strategis atau Renstra yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk serius mengembangkan sektor pertanian. Program ini juga didukung oleh jumlah petani di Kutai Kartanegara yang merupakan terbesar di Kalimantan Timur. Sejumlah komoditas pertanian mengalami peningkatan hasil produksi yang cukup menggembirakan dari tahun ke tahun. Di antaranya adalah padi, cabai rawit, cabai besar, tomat, ketimun, jahe, durian, pisang, nanas, dan buah naga merah. Salah satu sentra produksi buah naga merah di Kutai Kartanegara adalah di Kecamatan Samboja, Kelurahan Bukit Merdeka. Dari 100 hektar lahan pertanian yang ada di kawasan ini, 30%-nya dimanfaatkan untuk lahan budidaya buah naga merah. Wilayah Kutai Kartanegara terletak di garis ekuator dengan sinar matahari yang intensif, membuat buah naga di daerah ini dapat dipanen sepanjang tahun. Karena tanaman buah naga membutuhkan sinar matahari penuh dengan intensitas 70 hingga 80%. Panen biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Bu, berapa buah naganya Bu? Sekilo? Yang ini 20, yang ini 10.000. Oh yang agak kecilnya ya, 10.000 ya. Ada juga yang 15 di ujung sana. Yang itu? Iya. Oh itu 15. Iya. Enak yang mana Bu? Yang besar kayaknya. Ini yang contoh yang besar ya? Iya, ini contohnya yang besar. Wih, tebal ya dagingnya ya. Iya. Ini manis nih biasanya kalau sudah tampilannya seperti ini. Saya mau yang gini aja Bu, 50.000 yang besar. 10.000 Ya. kasih 3 kilo. Ya, jadi pemirsa dan sahabat Agrobis di mana buah-buah naga yang sudah dipanen tadi kemudian juga dijajakan biasanya kepada para pelanggan ataupun juga kepada penjual-penjual eceran yang biasanya menjajakan atau membuka kiosnya di Jalan Kilo Balikpapan Samarinda. Seperti yang saya temui sekarang ini masih di kawasan Samboja, begitu tidak jauh dari lokasi di Kelurahan Bukit Merdeka tadi. Ya, makasih ya Bu. Di Jalan Poros Samarinda, Balikpapan, tepatnya di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara inilah biasanya mudah ditemukan para penjual buah naga merah. Hasil panen buah naga merah dari Bukit Merdeka sempat mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan pada Agustus 2021 lalu dilakukan panen raya dengan hasil produksi sebanyak 60 ton. Para petani buah naga merah sempat menikmati manisnya keuntungan dari panen yang melimpah. Namun, semuanya berubah sejak setahun terakhir ini. Halo sahabat Agrobis, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Samboja, Kelurahan Bukit Merdeka.
di mana kawasan ini sangat potensial dikembangkan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani aman. Dan sejumlah komoditas seperti yang kita ketahui dikembangkan di daerah ini diantaranya adalah tanaman buah naga yang dalam beberapa tahun terakhir sempat mengalami lonjakan panen besar dan dirasakan nikmat serta manfaatnya oleh masyarakat setempat. Namun sayangnya dalam 2 hingga 3 tahun belakangan ini produktivitas tanaman buah naga di daerah ini menurun drastis dan sementara itu masih belum diketahui apa penyebab pasti dari turunnya produktivitas dari tanaman buah naga ini. Dan untuk bertahan dari masalah yang tengah dihadapi di kawasan ini, masyarakat pun juga mencoba membudidayakan sejumlah tanaman alternatif sambil terus mempertahankan tanaman buah naga yang hingga saat ini masih terus diteliti begitu penyebab penyakit yang muncul di tanaman buah naga ini. Lantas seperti apa pemirsa upaya dari masyarakat setempat untuk bertahan dengan komoditas buah naga di daerah ini? Ikuti saya terus hanya di Agrobis. Sahabat Agrobis, banyak tantangan yang dihadapi para petani dalam budidaya komoditas yang ditekuninya, baik itu faktor cuaca, kondisi lahan pertanian, maupun faktor eksternal lainnya seperti serangan hama dan virus yang menyerang tanaman. Hal ini tentu berdampak pada proses pemeliharaan, kualitas tanaman dan buah, hingga berimbas pada panen yang dihasilkan. Hal itu pula lah yang sedang dihadapi oleh para petani buah naga merah di Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Sudah setahun terakhir, hasil panen mereka merosot. Tanaman buah naga yang biasanya tumbuh subur, kini sebagian besar sudah kurang produktif lagi. Para petani setempat menganggap tanaman mereka terserang oleh penyakit misterius yang belum diketahui penyebabnya. Bang, mungkin bisa ditunjukkan Bang, yang mana nih tanaman buah naga yang rusak atau yang mengalami penyakit ya gitu? Ada nggak di sekitar sini, Bang? Oh, ada ini Pak. Ini kan, iya, ini seperti ini. Kalau sudah begini modelnya ini, enggak mau sudah keluar buah. Dia itu batangnya gemuk dia, baru keras. Gitu. Ciri lainnya apa lagi Pak selain Ini batang kita sebutnya? Iya. Iya. Selain batang yang besar dan tebal ini yang kena penyakit, apa lagi kira-kira cirinya? Ciri lainnya itu dia ada potongan-potongan seperti ini Pak. Ini putus-putus ini kan. Nah, ini contohnya seperti ini juga. Iya, seperti ini ya. Iya, enggak, dia ini kan kalau baus kan dia lurus begini, cuman tipis dia. Soalnya ada juga yang lurus begini tapi tebal. Kayak ini kan, ini contohnya ini. Ini kan kalau sudah begini kan rusak juga ini. Soalnya harusnya ini lurus saja dia, enggak terpotong lagi di sini. Ya, tidak bercabang gitu ya. Iya. Dan ini tidak bisa menghasilkan buah lagi. Iya. Gitu. Biar ditunggu sampai kapanpun, biar dikasih pupuk apa segala macam. Iya, biar dikasih pupuk sebanyak apa tetap aja malah tambah gemuk dia, malah tambah besar. Oh, begitu. Iya. Dan buahnya nggak akan tumbuh begitu Pak ya? Iya, buahnya tidak akan keluar. Oke. Lalu kemudian apa yang dilakukan para petani Pak setelah menemukan kondisi yang seperti ini? Apakah dia tetap dibiarkan seperti ini atau ada treatment atau perawatan lainnya yang disarankan dari para penyuluh pertanian misalnya? Kalau kami Pak kita masih artinya melakukan uji coba sendiri kan. Ada kita karena kita juga curiga pengaruh pH tanah yang Tinggi. yang asam. Jadi kami coba menggunakan pengapuran. Kita kasih dolomit Mengurangi keasamannya tadi. biar mengurangi keasaman tanah. Tapi cara itu tidak berhasil juga Pak. Jadi bukan faktor, jadi kesimpulan kami bukan faktor tanahnya, keasaman tanah. Ada juga yang mencoba-coba pakai garam, tidak berhasil juga. Tanahnya dikasih garam gitu? Ya, tanahnya dikasih garam, Nggak berhasil juga ya? tidak berhasil juga. Nah, kalau hama mungkin ada nggak Pak Hama penyebabnya? karena buah naga ini kan biasanya kena jamur, kayak itu Pak, kayak itu.
ini ada aja obatnya. Kalau kita pakaikan fungisida, ini bisa aja sembuh. Sembarang fungisida aja, kayak Amistar. Itu bisa aja sembuh Pak ya kalau ini kan Cuma jangan- kalau kita tambahkan lagi, kalau hama-hamaan itu kan pakai insektisida Pak. Jadi kita tambahkan lagi, coba pakai insektisida, tapi tetap aja tidak berhasil. Kalau yang di sana itu Pak, itu ada, ini ada yang bagus ini. Ya. Ini kan sudah ditumbuhi buah ini Pak. Nah, iya ini. Nah, ini sudah cirinya Pak yang bagus ini. Dia itu ciri yang bagus itu dia panjang, baru kulitnya tipis. Oh iya, ini kulitnya. Kulitnya tipis. Beda tadi yang situ Pak, yang panjang tapi gemuk. Betul, tapi gitu. Gemuk. Kalau ini ya, ini kan contohnya ini sudah ditumbuhi buah. Dan memang ini batanya memang masih Masih hitungan sehat, bagus ya. Ini berapa lama Pak sampai bisa dipanen kira-kira dari bentuk yang seperti ini? Oh, kalau sudah seperti ini Pak, enggak sampai 1 bulan ini. Enggak sampai 1 bulan. Biasanya kalau satu pohon ini bisa berapa buah Pak sekali panen itu? Itu kalau pas lagi belum kena penyakit itu Pak, bisa sampai 10 kilo, 10 biji. Bisa sampai 5 kiloan satu pohonnya itu. Jadi memang pas belum kena penyakit yang tadi ku bilang itu, yang kegemukan itu, ya lumayan lah penghasilan petani di sini kalau untuk komunitas buah naga. Ya, berarti ini tinggal gimana Pak supaya tidak terkena penyakit yang di sebelah-sebelahnya tadi, apa upaya yang dilakukan sekarang oleh petani Pak supaya ini bisa tumbuh subur dan hasilnya bisa dipanen buahnya? Kalau ini Pak, kalau sudah begini artinya aman sudah. Cuma untuk jangka panjangnya ini kami belum tahu solusinya Pak. Artinya penyakit dari batang lain itu apakah akan menular lagi ke sini Pak, kita belum tahu. Cuma kalau yang sudah jadi buah begini, sudah panjang begini, aman sudah. Yang kita takutkan nanti itu yang ada tunas barunya lagi, ditumbuh, itu sudah lagi yang bisa tertular penyakit Pak. Ya. Dan ini bisa menular gitu Pak ya antar pohon dengan walaupun jaraknya Pak. seperti ini. Soalnya pertamanya di sini kan itu satu tempat aja yang kena. Makanya kami menjalar kemana-mana, Pak ya? akhirnya menjalar kemana-mana. Nah, kalau rata-rata satu kawasan ini, apakah semuanya begitu Pak yang terkena penyakit atau masih ada yang produktif seperti ini? Ada 1-2 pohon yang masih produktif? Kalau untuk wilayah tani aman ini Pak, mungkin sekitar, tidak sampai lah, sekitar 10% lah yang masih bagus. Yang 90%-nya sudah rusak semua Pak. Ada kemungkinan nggak Pak yang sudah sehat ini kemudian beberapa waktu kemudian sakit atau kena penyakit yang menular lah ya begitu dari pohon-pohon yang lain yang sudah terserang penyakit? Ada kemungkinan seperti itu Pak? Iya, besar kemungkinannya Pak. Makanya itu harapan kami sebelum kena penyakit yang masih sehat ini, harapan kami itu ada artinya yang bisa menemukan solusinya Pak. Jadi harapan kami itu ke dinas pertanian agar mau turun langsung ke lapangan. Jadi dia kan bisa melihat secara langsung, oh ini, kalau dinas kan yang datang bisa dites tanahnya, apakah tingkat keasamannya tanah ini terlalu tinggi atau bagaimana. Sebanyak 40 petani yang merupakan anggota kelompok Tani Aman di RT 08 Kelurahan Bukit Merdeka saat ini tidak dapat berbuat banyak terhadap tanaman buah naga merah yang terserang penyakit. Sampai saat ini belum ditemukan sumber maupun penyebabnya. Mereka hanya berusaha menjaga dan mempertahankan tanaman yang masih sehat dan produktif, walaupun jumlahnya semakin berkurang. Akibatnya, hasil panen dalam beberapa bulan terakhir pun semakin menurun. Iya Pak, khusus untuk buah naga ini Pak, produktivitas sangat sekali menurun Pak. Beda tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu misalkan orang yang bisa ngambil 1 ton itu
Kalau tahun ini paling 1 kuintal itu aja sudah banyak, Pak. Dulu kan lancar itu, Pak, 2 kali sebulan itu. Kalau sekarang ini ya kadang sekali sebulan, itu pun penghasilannya sangat turun drastis, Pak. Sahabat Agrobis, masa keemasan buah naga merah di Bukit Merdeka yang sempat dirasakan hingga tahun 2021 lalu berimbas pada pendapatan dan kesejahteraan para petani di daerah ini. Para petani yang mayoritas adalah masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan sempat menikmati berkah yang luar biasa dari buah naga merah. Hasil panen yang berlimpah ini pun kemudian memunculkan ide di kalangan kelompok wanita tani KWT Aman Lestari di Bukit Merdeka untuk membuat kreasi berupa produk-produk turunan dari buah naga merah dengan harapan dapat menambah penghasilan keluarga sekaligus juga sebagai alternatif lain untuk menikmati buah naga merah. Namun sekarang rencana hanya tinggal rencana. Hasil panen yang semakin menurun akibat penyakit misterius yang menyerang tanaman buah naga mereka membuat para anggota KWT tidak dapat berbuat banyak. Karena jumlahnya yang terbatas, buah naga merah pun yang dipanen langsung dijual ke pembeli tanpa dibuatkan produk turunannya. Saya punya inisiatif untuk membuat olahan, meningkatkan nilai jual dari buah naga. Tapi sebelum itu terrealisasi, datanglah penyakit ini. Apa yang bisa kita olah yang mau dijual aja ndak ada? Jadi itu kondisinya seperti sekarang ini. Hasil panen menurun drastis, bisa dibilang 80% lah menurunnya. Jadi untuk KWT sendiri yang awalnya pembentukannya untuk pengolahan buah naga ini seperti keripik, jus, itu mati di tempat, jalan di tempat, enggak jalan lagi, enggak ada harapan. Jadi ibu-ibu ini sekarang beralih ke tanaman kayak sayur-sayuran, kayak lombok, kayak nanam daun seledri. Jadi untuk yang awalnya untuk pengolahan, jadi untuk sekarang untuk penanaman itu aja. Sahabat Agrobis, di antara hamparan tanaman yang kering dan sakit, bersama Pak Sukriyadi, kami sempat menemukan beberapa pohon buah yang masih sehat dengan buah naga yang siap dipanen. Ya, ayo Pak, kita cari mungkin Pak ya, buah Ya. naga yang mungkin ini sisa panen mungkin Pak ya, yang masih tersisa saat ini yang bisa kita coba. Ini kayaknya Pak ya? Iya, iya. Nah, Ini kan ciri-cirinya yang sudah bisa kita ambil, bisa dipanen seperti ini. Dia warnanya sudah merah secara menyeluruh ini. Sebenarnya sih kalau mau biasanya diambil sama tengkulak itu dia ndak nunggu sampai full begini. Misalnya kan kalau masih ada hijaunya juga sudah diambil. Masih separuh hijau, separuh merah diambil sudah. Soalnya kan dia di perjalanan misalnya kalau sampai 2 malam itu masih tahan, 3 hari 3 malam itu masih tahan. Sampai masak sempurna, Iya, matang sampai sempurna Pak matang ya. sempurna. Kalau ini kan sudah matang sempurna ini, sudah masak sempurna ini. Sudah bisa kita panen Iya, gitu iya. ya Pak. Jadi untuk cara panennya itu kita ini pegang buahnya begini kan, baru masukkan ini butingnya di sini, kita potong begini. Oke. Nah ini kalau pohon ini masih bisa panen lagi nanti begitu Pak? Kalau dia sehat? Kalau sehat, masih sehat pohonnya masih bisa berbuah itu. Oh berarti seperti ini juga tanda-tanda Ya, sudah ini pernah kan, dipanen ya Pak ya? Sudah pernah dipanen sekali nih. Ini ada bekasnya kan. Ini sudah pernah dipanen. Oke. Ini berarti Jadi ini tergolong sehat tumbuhan ya? Iya, ini masih tergolong sehat. Oke. Nah kemudian kita mau coba rasanya juga Pak. Tadi kan sempat disampaikan kalau rasanya kan memang manis Pak ya dan beda gitu ya Beda dari daerah lain ini buah daerah naga di lain. Samboja ini. Iya, Seperti apa Pak? Boleh kita kupas atau seperti apa Pak? iya Pak. Boleh dikupas.
tolong bantuannya Pak ya? Kalau kupasnya sih Biasa iya, tinggal kita anu kan begini. Kita tekan-tekan begini kan. Lembut juga Pak ya? Iya. Warnanya juga bagus Pak ya? Iya. Ungu cerah begitu ya? Ini tinggal rasanya. Kalau ini rasanya full sudah manisnya ini, kalau yang sudah merah sempurna ini, merah secara menyeluruh. Oke, boleh Pak, kita buktikan ya Pak ya. Ini panas-panas begini, makan begini, buah naga seger kayaknya Pak ya. Segar ini Pak. Saya coba dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya pemirsa, kalau penasaran seperti apa buah naga di Samboja yang memang saat ini kondisinya kita tahu produktivitasnya menurun, tapi di beberapa kawasan masih ada tanaman pohon yang sehat dan masih menghasilkan buah yang sempurna seperti yang saya pegang sekarang ini. Dan sekarang ya Pak ya, saya mau mencoba mencicipinya. Kabar ini memang berbeda daripada buah-buah naga di daerah lainnya. Saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Beneran luar biasa. Iya, luar biasa. Manis sekali pemirsa. Dan juicy, airnya juga banyak begitu ya Pak ya. Iya, iya. Buahnya juga segar. Soalnya Rasanya ini kan manis. dia sudah merah secara menyeluruh, memang ini tingkat Dipastikan manis kemasangannya gitu ya? sudah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekilonya sekarang berapa Pak kalau dijual? Kalau harga di kebun itu sekitar 10 sampai 12 ribu. Harganya masih stabil Pak ya? Iya, lumayan lah kalau harga, artinya masih di 10 ke atas lumayan masih harganya. Ya, namun sayangnya permintaan banyak tapi Iya, hasil produksinya ya yang kurang. Jadi padahal kalau ini berhasil panennya akan meningkatkan taraf petani juga begitu Pak ya, penghasilannya ya. Sahabat Agrobis, 50 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 160 jiwa di RT 08 Kelurahan Bukit Merdeka harus menghadapi masalah lainnya. Lokasi tempat tinggal mereka saat ini tepat berdampingan dengan area pertambangan batu bara. Sejauh ini masyarakat setempat berupaya tetap menjaga lahan mereka sebagai lahan pertanian yang produktif. Namun seiring berjalannya waktu dan adanya perluasan areal tambang batu bara, bukan tidak mungkin lahan mereka akan berkurang atau bahkan beralih fungsi. Dan bukan tidak mungkin pula mereka akan meninggalkan profesi sebagai petani. Sebelum hal ini terjadi, perlu adanya antisipasi dari pemerintah setempat dan pihak terkait. Ya mudahanlah pemerintah dia kita kasih pupuk di sini seperti pupuk subsidi supaya masyarakat di sini tetap bertahan bertani. Itu aja harapan saya. Mudahanlah pemerintah pupuk subsidi itu bisa keluar untuk ke masyarakat sini. Pantang menyerah, itulah yang menjadi moto para petani buah naga merah di Bukit Merdeka ini. Mereka memang tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menunggu bantuan dari otoritas berwenang untuk mencari penyebab sekaligus memberikan solusi bagi tanaman buah naga merah yang terserang penyakit. Namun mereka tidak tinggal diam. Lahan-lahan yang tersisa mereka manfaatkan untuk menanam berbagai komoditas lainnya yang diharapkan dapat menjadi pengganti tanaman buah naga merah sebagai sumber pendapatan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Ya, artinya setelah ada kejadian seperti ini, ada penyakit yang menyerang buah naga dan pohonnya, ada alternatif begitu ya Pak ya, teman-teman petani di sini untuk menanam tanaman komoditas lain begitu ya Pak. Ya. Apa saja Pak contohnya Pak? Jadi karena artinya tanaman andalan petani di sini yaitu buah naga terkena penyakit, maka jalan satu-satunya yang kita ambil adalah menanam tanaman lain. Kita cari alternatif lain, yaitu menanam ini kayak nanas. Ini banyak kiri kanan kita. Iya, iya. Kemudian juga cabai ini rawit ada ini kan, cabai, iya. Ada itu jahe. Oh iya.
Iya, Jadi dimanfaatkan lahan yang dimanfaatkan lahannya Pak. di sekitar sini ya. Soalnya kalau kita mau mengandalkan buah naga ini aja Pak, Mhm. bisa-bisa ndak makan kita. Iya. Kita sambil duduk mungkin ya Pak ya. Ini Iya, kan iya. ada ini nanas ya Pak ya. Iya. Ini sudah lama berarti ditanam Pak. Kalau ini umurnya ini masih baru nih Pak, belum sebulan kalau masih kayak segini. Bibitnya dari mana Pak didapatkan? Ada bantuan atau seperti apa? Enggak, kalau bibitnya ini sebelumnya kan memang masih ada yang 1-2 orang yang nanam itu Pak, jadi belinya di situ. Jadi petani di sini beli juga bibitnya Pak. Ada kendala nggak Pak penanaman untuk nanas ini sejauh ini? Kalau kendala dari nanas ini bisa dibilang tidak ada Pak. Kendalanya di pupuk aja, masalahnya nanas ini tidak masuk dari program pemerintah untuk pemberian pupuk subsidi. Untuk nanas sendiri berapa banyak Pak petani yang menanam? Berapa luasan hektarnya begitu yang sudah mulai menanam nanas? Kalau yang mulai menanam nanas ini Pak, mungkin sekitar ada 10 hektaran lah. Sudah ada yang dipanen Pak sejauh ini? Sudah. Oh, yang iya, sudah iya. panen. Hasilnya gimana Pak? Memuaskan nggak dari hasil panen? Baik dari kualitas buahnya sampai jumlah buahnya yang dipanen? Iya Pak. Kalau nanas itu memang alhamdulillah kalau kita di Samboja sini memang terkenal dari bukan buah nanas saja Pak, tapi buah naga juga. Iya. Ini kan sudah diakui di Indonesia ini kan, ini ada kemarin lomba di Aceh untuk nanas. Kebetulan untuk wilayah Samboja ini untuk mewakili Kalimantan Timur dan Tingkat dia nasional berarti, Pak, ya? iya, dia di Aceh, dia meraih peringkat pertama. Wow, ini varietasnya kalau boleh tahu apa nih Pak nanasnya ini? Nanas madu Pak namanya. Nanas madu, iya. Berarti dipastikan manis begitu ya Pak? Iya, ya, dipastikan rasanya? manis. Memang kami juga belum tahu itu pengaruh apa dari buah-buah itu. Kalau yang dari sini memang rasanya lebih manis dibanding di tempat lain. Oke Pak, ini juga ada cabai ya Pak ya? Iya. Nah ini cabai rawit bisa dibilang seperti itu. Ini seperti apa Pak pengembangannya juga di sini? Banyak tidak teman-teman yang membudidayakannya tanaman cabai ini? Kalau cabai ini Pak ya lumayan banyak juga untuk alternatif, karena buah naga ini kena penyakit kan banyak juga yang menanami cabai di dekat pohon-pohon buah naga ini. Oke, kita lihat lagi ke sana mungkin Pak ya, lahan Iya. di sana ya. Oke Pak. Sahabat Agrobis, rasa kekerabatan yang teguh antar petani di Bukit Merdeka menjadi modal kuat mereka untuk tetap mempertahankan areal pertaniannya produktif, sekaligus tetap memilih profesi sebagai petani sebagai sumber mata pencahariannya. Tantangan yang mereka hadapi saat ini terhadap tanaman buah naga merah yang dibudidayakan tidak membuat mereka berpangku tangan dan menyerah. Sejumlah komoditas lainnya mereka kembangkan karena melihat potensi lahan yang masih subur untuk ditanami. Namun mereka tetap berharap ada solusi jitu dari pemerintah untuk penanganan penyakit tanaman buah naga merah. Mereka juga berharap masa keemasan panen raya buah naga merah dapat terulang kembali. Harapan besar itulah yang membuat mereka tetap bertahan.